Pak Qin, kenapa Anda datang ke sini? Hai. Kamu gak usah terlalu sopan begitu. Aku yang suruh kamu datang. Mau ngenalin seseorang sama kamu. Siapa? Istriku nih. Pak San, suamiku ini memang gak ngerti apa-apa. Tolong jangan marah ya. Enggak. Bu Qin, Anda terlalu membesar-besarkan. Kalau begitu, Sin sudah kenal. Kalian ngobrol dulu aja ya. Aku mau jalan-jalan sebentar. Bu Qin, Pak San. Pak San, boleh tahu bagaimana Anda kenal dengan suamiku? Waktu itu di acara jamuan yang diadakan Pak Niu. Waktu itu Pak Niu dan Pak Qin ngobrolnya asyik banget. Pak Niu juga bilang secara pribadi supaya saya jaga Pak Qin baik-baik. Apa? Suamiku bahkan kenal Pak Niu juga. Kalau begitu, Anda tahu hubungan mereka seperti apa? Itu saya nggak tahu. Tapi nanti kamu bisa tanya langsung ke Pak Niu. Bahkan orang penting macam Pak Niu hari ini akan datang langsung. Bukan cuma itu, Pak Niu juga sengaja minta saya bawa sebuah plakat. Katanya khusus buat bos besar yang jadi investor itu. Di sana tuh. Orang bernama King Tian ini. Dia sebenarnya siapa sih? Kok sampai Pak San juga harus sopan sama dia? Ketua desa, sekretaris Pak Niu baru saja kirim kabar. Katanya, Pak Niu nggak pernah ngundang media luar negeri. Jadi undangan ini bohong sama kita, ya? Ketua desa, jarak acara pembukaan prasasti amal. Kurang dari 5 menit lagi. Mau aku kasih semangat sekarang? Boleh juga. Tapi harus jaga sikap. Ini kan sesama orang kampung. Jangan sampai bikin suasana jadi canggung. Ngerti? Gimana? Enak nggak? Jangan bilang, ini manis banget, ya? Suka makan ya? Makan aja banyak-banyak. Semua buat kamu. Hahaha, makan pelan-pelan ya. Makan pelan-pelan. Aku nggak bilang mau pergi kok. Bukannya sudah baik-baik aku bilang sama kamu. Tapi kamu malah nggak dengar. Iya kan? Undangan kamu itu sebenarnya palsu. Bisa masuk sini aja sudah untung banget. Mau gimana? Kamu masih mau nempel di sini? seharusnya enggak lah. Itu dari Niu Dadan yang kasih aku. Niu Dadan siapa? Niu Jinsin. Pernah waktu aku makan, dia pindah meja. Orang di sebelah sampai kaget. Sejak itu aku panggil dia Niu Dadan. Gila? Kayaknya kamu yang gila. Kamu gak cuma bikin undangan palsu, malah berani hina Pak Niu. Ayo pergi dari sini. Aku serius, ya, dia yang minta aku datang. Kalau enggak, aku malah senang datang sini. Mending kamu gak usah datang deh. Masih 2 menit lagi nih. Ini kan acara pembukaan plakat amal. Kamu yang kerja antar makanan kok ikut-ikutan ramein. Bukannya malah pengen bikin onar ya? Plakat amal apaan sih itu? Lihat gak itu? Itu kan bos Niu. Sendiri yang datang buat investasi 30 juta di desa kita. Di plakat amal yang dia bawa. Ada nama Dashi juga di situ. Berani banget si Niu ini. Ngapain ngurusin ini gak bilang aku? Aku pengen lihat ada namaku nggak? Kalau ada, aku suruh dia balik ngumpulin barangnya. Hai. Kintian, kamu berani banget ya. Sampai berani sentuh barang yang dibawa bos Niu. Aku bukan takut apa-apa. Ini memang buat aku. Dasar brengsek, hahaha. Kamu ngomong apa sih nggak jelas? Ini buat orang besar yang investasi 30 juta di desa kita. Kamu malah nggak punya hak datang ke desa kita. Malah buat surat undangan palsu. Kamu mau buat masalah di desa Xiaoshui ya? Mending kamu cepetan antar makanan aja. 1 menit lagi. Acara pembukaan ini mau dimulai. Jangan sampai ulah kamu yang nggak jelas ganggu orang penting. Betul. Oke, ikut aku. Tunggu dulu. Aku ini yang diundang langsung sama Niu Dadan. Kalian mau usir aku ya? Oke, aku pergi. Nanti jangan minta aku balik lagi. Aku minta tolong, iya. Memang harus minta tolong sama kamu. Aku yang minta tolong mewakili Niu di pintu desa ya. Jangan banyak omong. Kalau kamu ngomong terus. Nanti kulit sapinya bisa dibuat palsu. Hahaha, siapa bilang nggak sih? Lagian, kita sudah tanya sama sekretaris bos Niu. Pak Liu sama sekali nggak pernah ngundang tukang antar makanan. Lah, kamu ngapain tanya sekretarisnya? Sekretarisnya kan nggak tahu aku tukang antar makanan. Oke. Aku buka plakatnya ya. Biar semua jelas, minggir dulu. Berhenti. Ini soal orang penting itu. Jangan asal bertindak. Iya, Pak Qin. Orang di plakat ini. Bahkan bos Niu pun gak berani buat marah dia.
Mending kita tunggu dulu deh. Tunggu apa sih? Kita semua udah nunggu dari pagi. Semua udah lapar. Mending cepet buka plakatnya. Cepet mulai acaranya. Kamu yang bikin keributan aja. Kita mau ngadain acara apa lagi? Cepetan keluar sana. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Warga desa Shuangshui akan bersama-sama mengusirmu. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Kalau kalian tidak percaya tulisan di papan ini angka 5, maka aku akan buka agar kalian lihat. Cepat, cepat, tahan dia, tahan dia, tahan dia. Tuhan, aku mohon padamu, turunlah kau. Waktunya sudah tiba, terima papan penghargaan. Silakan buka papan penghargaan. Cepat lihat. Qin. Apa benar itu Qin Tian? Awalnya aku ingin bergaul sebagai orang biasa, tapi yang kudapat justru dijauhi. Aku buka semua kartu. Namaku memang tertulis di papan ini. Langit membalas kerja keras, hahaha. Qin Tian Qin Tian, bukankah ini namamu di sini? Mana namamu? Hahaha. Ini, hahaha. Ini Qin Qian. Bukankah ini namaku? Ini. Dasar. Kamu bisa bohong ke orang lain. Tapi jangan coba bohongi aku. Aku lulusan SMA, tahu. Hanya dengan beberapa kata ini aku pasti tahu. Langit membalas kerja keras. Pasti bos Niu yang salah tulis huruf Qin ini. Kak Tian, aku sudah siapkan upacara pembukaan papan penghargaan untukmu. Kamu pasti akan terkejut. Kak Tian. Pasti ini ulah Niu Dadan. Dia sengaja, kan? Dia sengaja buat nulis namaku salah. Lalu pura-pura sok berpendidikan. Aduh Qin Tian. Kamu memang hebat. Sampai ngobrol akademis sama abang ipar. Kamu kira abang ipar sekolah SMA 3 tahun cuma buang-buang waktu? Jangan selalu pakai ijazah buat menekan orang. Ya, apa hubungannya sama ijazah? Ini kalau huruf tengahnya dihilangin. Jadi puisi acakan. Hahaha, masih keras kepala juga kamu. Aku suruh kamu tutup mulut. Tutup mulut. Ribut-ribut kayak gimana sih? Bosan masih di sini? Loh, nih, bosan pasti setuju. Qin Yan Sisi, tanggap cepat. Ya sudah, kalau sudah tangkap ya tangkap saja. Nanti aku kasih tahu bos Niu, biar dia sampaikan ke orang penting itu. Terima kasih banyak, bosan. Nah, bagaimana menurut Anda selanjutnya? Sepertinya orang penting itu juga tidak akan datang. Semua pasti sudah lapar. Ya, mari kita mulai makan dulu saja. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai makan. Warga desa, ayo kita makan dengan baik. Baik. Ayah gak usah ikut-ikutan sama orang kayak gitu ya. Hehehe. Ini aku sengaja nitip dari Prancis buat kamu. Minuman keras Louis 10.000. Aku habisin 30.000. Hahaha. Terima saja. Aduh. Minuman keras dari Perancis. Seumur hidup baru pertama lihat. Louis 10.000. Dengerin saja sudah berkelas. Bagus banget. Hahaha ayah. Menantu keduamu juga gak kalah. Ini aku nitip orangnya. Susah payah pakai hubungan dapetin Moutai yang disimpan 10 tahun. Haha. Moutai 10 tahun. Katanya cuma gubernur yang sambut tamu luar negeri yang minum ini. Kita cuma minum arak putih curah yang harganya 3 atau 4.000. Mana pernah lihat harta karun kayak gini hahaha. Bagus hahaha. Sebenarnya si minumnya apa aja nggak masalah. Yang penting ya kalian sudah sampai. Aku bilang Qin Tian. Barusan kan kelihatan heboh banget. Kok pas saat ngasih hadiah malah diam aja? Jangan-jangan gak siap ya? Gak mungkin dong. Justru itu hahaha. Bagus, siapin buat ayah mertua ya. Kamu nih. Ayah, minuman keras dan Moutai bikin tenggorokan panas. Kita minum ini aja ya. Aku bilang Qin Tian pamer juga harus ada batasnya kan. Masuk mulut aja kamu asal-asalan. Iya juga.
Kamu ambil aja kaleng rusak di tumpukan sampah, terus dibawa ke depan ayah. Kamu pengen racuni siapa sih? Lihat deh kamu kayak orang gak punya pengalaman. Ini namanya simpanan ratusan tahun. Kamu bilang ini simpanan ratusan tahun. Wah iya. Kamu juga kenal ya? 3 tahun SMA gak sia-sia. Kamu datang sini, ayah tuangkan buat kamu ya. Hahaha, terima kasih ya. Kakak ipar kedua, kamu ngapain sih? Kamu itu racunin ayah mertuaku. Kamu tahu gak botol 10 tahunku itu? Aku sampai minta sana-sini susah payah buat dapetin. Pakai tenaga sebesar itu baru dapat. Kamu ini serius? Gak mungkin, Lin. Ya ampun, bilang jujur dong. Miras palsu ini kamu dapat dari mana sih? Bukan ayah, kamu jangan gampang percaya gosip. Aku ini beneran loh. Masih ngeles aja. Kamu tahu gak sebotol minuman ratusan tahun? Harganya minimal juga harus jutaan. Itu aku gak tahu. Itu orang lain yang kasih. Itu aku gak tahu. Itu orang lain yang kasih. Hari ini belikan aku bola. Bisa nggak kamu tutup mulut? Aku kenapa sih? Aku nggak ngomong sembarangan kok. HMPH. Kamu kira kita tuli apa? Bukan, Pak. Ini bukan soal tuli atau enggak. Terus ini soal apa? Sepanjang hari cuma pamer doang keras banget. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Jadi aku cuma perlu buktiin nilai minuman ini. Semua masalah selesai. Ya buktikan aja ke kami. Nih, ada QR code di sini. Asal di-scan. Harganya bakal melonjak. Ayah King Tian lagi ngamuk. Serius sama kamu. Kok kamu malah jadi serius juga? Aku santai kok. Bakti ada di hati. Aku sendiri tahu itu sudah cukup. Mau scan atau enggak terserah. HMPH. Aku dengar kalimatmu ini maksudnya. Apa aku ini bikin kamu gak nyaman ya? Menantu tertua? Ayo pergi. Sekarang juga pergi. Kalau aku salah tuduh King Tian, aku siap minum 3 gelas hukuman. Aku minta maaf padanya. Oke. Ya sudah. Kakak ipar, lupakan saja. Bukan begitu, Pak. Kenapa kamu minta maaf ke aku? Minum 3 gelas hukuman. Kalau nggak enak dilihat, bukan salah kamu. HMPH, sini aku scan. Hari ini aku nggak percaya omong kosong ini. Scan berhasil. Harga sedang diambil. Scan berhasil. Harga sedang diambil. Maaf, minuman agen belum mendukung pencarian harga. Minuman pelanggan juga nggak bisa dicek. Minumannya nggak mungkin benar-benar disimpan ratusan tahunnya. Menantu tertua? Ya ampun. Ini situasinya gimana sih? Hahaha, aduh Pak. Kamu masih nggak lihat ya? Minumannya palsu. HMPH. Kamu nggak dengar. Katanya itu minuman khusus. Omong kosong minuman khusus. Kamu cari pabrik minuman mana aja? Pasti dia bilang itu minuman khusus. Hahaha, aku setuju sama pendapat kakak ipar. Ada saja orangnya. Awalnya mau sok keren. Tapi malah jadi malu sendiri. Hahaha, sudah. Apapun yang kamu bilang, itu benar. Lagi pula aku juga nggak niat minum serius. Maksudmu aku ngeles ya? Aku nggak bilang begitu kok. Pak. Gimana Pak? Nggak apa-apa kan? Si kakek ini, ya ampun, si kakek, kamu baik-baik saja. Aduh kamu, King Tian, lihat, kamu bikin si kakek marah nih. Dia harus dapat pelajaran berat. Aku nggak akan selesai sama kamu. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Papa, hari ini dia nggak sengaja kok. Kamu maafkan dia kali ini saja ya? Aku maafkan dia. Dasar bocah nakal ini, memanggil bosan dengan sebutan sisan. Bahkan bos Niu pun harus kasih plakat ke dia. Asal-asal ambil botol minuman bisa jutaan. Aku rela maafkan dia. Kamu masih nggak buru-buru minta maaf ke papa? Minta maaf baru beneran. Aku nggak salah apa-apa. Kamu lihat sendiri. Hari ini, dia pergi atau aku yang pergi? Tuan Su itu marah besar sampai sakit badan. Aku rasa pasti ada salah paham di sini. Pak Qin itu bukan orang kayak gitu. Bosan? Kamu nggak tahu. Soal Qin Tian ini. Sejak dia masuk keluarga Su, dia itu cuma orang gagal. Urusan ini bisa kita tunda dulu. Karena sudah mulai makan. Kita jangan ganggu orang lain. Tolong beri aku muka. Mau makan pesta nih. Bosan? Hari ini aku lihat dari muka kamu. Maafkan bocah ini sekali saja. Bosan? Ayo kita mulai makan haha. Semua jangan buru-buru ya. Aturan makan hari ini kita ubah sedikit. Semua, untuk berterima kasih kepada bos besar atas investasi amal di desa Shuangshui kita. Hari ini kami siapkan 10 hidangan untuk dilelang bersama.
Hidangan pertama ini adalah daging rusa hasil ternak manusia di sini. Harga awal 3.000, 3.500. 4.000, 4.500. Tanduk rusa raja rusa ini sangat berharga sekali. Aku cuma pernah dengar saja, belum pernah makan tanduk rusa ini. Buat tambah stamina, kalau kamu makan ini, bisa hidup kembali di musim semi kedua. Sudahlah, sudahlah. Ini lumayan mahal. Papa demi kesehatanmu. Mahal juga nggak apa-apa. Tetap hidangan ini bisa dapat nama baik. Juga bisa tampil keren. Sekali jalan 2 untung, 8.000. Masih ada yang mau beli? Selamat pada menantu sulung keluarga Su, Liu Shilong. Berhasil lelang sub trio tanduk rusa. Selamat. Papa selama ini repot karena orang-orang gak guna. Untung ada kita. Cepat coba ini. Hang. Barang langka yang luar biasa. Hahaha, itu naga. Papa nggak salah lihat. Kamu jauh lebih hebat dari orang yang cuma makan nasi doang. Sup trio tanduk rusa ini, Papa, meski untuk kesehatanmu. Itu bisa bikin tubuh yang sudah gampang cemas jadi makin parah. Jadi makin serius. Ah, bajingan. Kamu ngomong apa sih? Berhenti dulu. Jangan diambil hati omongannya. Kalau dia banyak, aku yang berasin dia. Nanti aku balik, kita hitung-hitung lagi. Hidangan kedua ini adalah sarang burung khas kita. Setahun cuma bisa dipetik sekali. Sekali hanya dapat 1 kilogram. Dibuat jadi bubur sarang burung dengan biji teratai. Itu punya manfaat buat kecantikan dan perawatan kulit. Harga mulai dari 6.000 yuan. Harga pembukaan 8.800 yuan. Zilong, kamu paling berbakti. Ayah kasih ide nih. Sarang burung ini memang untuk kecantikan dan perawatan. Kamu beli dan kasih ke Pasan. Kalau Pak San bisa bantu kamu, masa depanmu pasti cerah banget. Ayah. Kamu pinter banget. Ayah cuma mikirin keluarga ipar saja. Ipar Pak San memang sudah dekat dengan keluarga kita, keluarga Su. Kalau kamu beli ini dan kasih ke Pak San, kita pasti aman deh. Kalau gak berani rugi, gak bakal dapat untung. Demi masa depan, aku rela keluar modal. Aku tawar 10.000 yuan. Ipar, kamu cuma perlu beli hidangan ini. Mau gimana? Kamu pengen makannya, tapi aku ingetin. Ini makanan enak-enak susah banget, rambutnya juga banyak. Harus dicabut rambutnya dulu. Omong kosong. Kamu pengantar makanan bau keringat. Kamu tahu apa sih? Ini level jamuan negara, loh. Sarang burung ini produksinya cuma segitu tiap tahun. Kamu pernah lihat? Kamu dan aku, pasti belum pernah. Belakangan yang ngasih aku hadiah semua ini. Sampai hampir muntah aku. Muntah? Kamu minumnya sup bihun bebek tua kali ya? Tadinya bilang ada yang ngasih kamu minuman tua berumur 100 tahun. Sekarang ngomong makan sarang burung super. Jangan begitu. Dengan level kamu sih, kamu harusnya setara sama bos misterius itu deh. Itu kalimat paling benar yang kamu ucapin sejauh ini. Diam. Aku pengen cari lubang buat ngumpet. Jangan ngomong lagi ya. Menantu sulung keluarga Wu, Liu Shilong, menawar 10.000 yuan. Ada yang lebih tinggi, 10.000. Harus ada. 15.000, 15.000 ada yang lebih tinggi. Oke, selamat kepada menantu sulung keluarga Su, Liu Shilong, yang mendapat hidangan ini. Ayo, catat jasa menantu sulung keluarga Su untuk desa Shuangshui kita. Dicatat ya. Pak San, Anda sebagai pengusaha paling sukses di keluarga Hai. Wanita tercantik di keluarga Hai. Hidangan ini kami persembahkan untuk Anda. Semoga wajah Anda selalu awet muda. Pak Liu, Anda terlalu baik. Ayah. Zilong, memang kamu yang paling sukses. Aku tidak salah lihat kamu. Haha, jauh lebih baik daripada beberapa orang yang gak berguna itu. Ayah, bukankah itu semua berkat petunjuk Anda? Siong.
Mulai hari ini aku, Liu Shilong, ditakdirkan punya masa depan cerah. Qingtian, lihat dirimu, gak ada masa depan gitu. Adikku dan kamu benar-benar menderita. Bahkan gak bisa makan masakan yang layak. Begini saja, kalau ada masakan yang kamu suka. Kakak ipar yang bayar. Gak usah, kakak ipar, aku bisa bayar sendiri kok. Masih ada satu hidangan terakhir. Ini adalah ikan tangkapan pertama tahun ini dari desa Shuangshui. Dibuat menjadi hidangan ikan melompat ke gerbang naga. Makna hidangan ini adalah keberuntungan dan kemajuan pesat. Semoga semuanya berjalan lancar. Harga awal lelang 50.000 yuan. Duduklah. Kamu mau apa? Jangan-jangan kamu tertarik sama hidangan ini. Sayang, aku dengar ikan pertama ini bagus untuk persiapan punya anak. Kan kita lagi siap-siap punya bayi ya. Aku mau beli buat coba. Aku mengerti kamu, tapi kamu harus tahu, karirku baru mulai. Mana bisa langsung keluarin uang sebanyak itu? Lagi pula hari ini banyak bos besar yang datang. Mereka semua datang karena ikan pertama ini. Sayang, kamu gak perlu khawatir soal ini. Oke, tapi nanti jangan banyak bicara ya. Kalau ada kesempatan, aku akan kasih mereka tawaran lebih tinggi. Hai sayang, uangnya gak perlu kamu keluarin kok. Maksudku aku yang akan bayar untuk kamu. Tapi kamu gak boleh. Kok tega banget sih? Harga awal lelang 50.000 yuan. Lelang dimulai, 65.000, 112.000, 90.000. Kamu ngapain? Kalau lebih dari 4 digit aku gak mau beli. Adik, 90.000. Kamu gak jadi buka tempat kamu ya? Adik, kamu rela buat orang yang gak berguna itu. Mending bawa uang sebanyak itu buat biaya nikah kalian saja. Jangan salahkan kami, ini kan urusan persaudaraan kampung. Kamu diam, banyak orang lihat loh. Lintian, kalau kamu masih berani ngeles, aku usir kamu keluar. Hei, aku gak main-main kok. 100.000, adik Su. Maaf banget. Aku juga mau ikan pertama ini. Aduh adik. Pak San sudah tawar. Gimana kalau kakak ipar tambah lagi sedikit? Kakak ipar, jangan lagi deh bikin aku tambah emosi. Untung Pak San yang bayar buat kita. Pak Wen sudah menawar 100.000. Ada yang mau lebih tinggi lagi? Kalau tidak ada. Kalau begitu, masakan ini harganya 150.000. 150.000 terus kenapa? Bukan 150.000, tapi 150.000 dengan beberapa nol di belakangnya. Kamu bisa jelasin dengan jelas gak? Ini kan cuma bikin keributan aja. Bener-bener sial, iya kan? Aku gak asal ngomong loh. Cuma sekitar 10 ribuan doang. Bahkan belum cukup sepotong kecil dari keuntungan sehari aku. Suro, kamu bisa gak atur kepala desa Qingtian di rumahmu itu? Suro, Qingtian itu ide brilian. Orang ini, ya, kamu juga gak tahu batasnya apa. Siapa sih di sini yang gak tahu latar belakangnya? Kamu atur dia dong. Mungkin semua orang gak bakal anggap serius tawarannya. Kalau kalian jadi menyesal, aku juga menyesal sama masakan yang tadi dilelang. Iya, Qingtian. Kamu bikin acara desa yang bagus jadi kayak apa gini? Kalau kamu menyesal, nanti di desa ini, wajah keluarga besar Su kita gimana? Ayah, itu salahku. Sumi Mei, kalau kamu nekat beli ikan ini sampai puluhan ribu, pabrikmu juga gak usah dibuka lagi. Gini deh, aku juga gak tega lihat wanita diperlakukan gak adil. Aku beli ikan ini dengan harga 160.000. Terima kasih, Pak Zhang. Ayah, kamu ngapain sih makasih dia? Aku gak bilang gak mau beli kok. Qingtian, aku bukan gak mau beliin kamu, tapi aku beneran gak punya uang sebanyak itu. Kamu kira kakak ipar beneran mau bayar? Jangan mimpi deh. Kamu gali lubang, kamu sendiri yang tutup. Uang ini bukan dari kamu. Aku sendiri yang beli dengan 180.000. Kamu kan biasanya cuma ngantar makanan. Mana ada uang sebanyak itu? Pak San baik hati bantu kita keluar dari masalah. Kamu bisa gak berhenti teriak gak jelas? Jangan sampai kamu bikin kepala desa dan Pak San marah. Tuan Qin, ikan ini sudah jauh melebihi ekspektasiku. Awalnya aku juga gak berencana beli. Tapi demi Pak Niu, aku bantu dengan tambahan 200.000 lagi. Terima kasih, Pak San. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Pak San menawar 200.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Kalau tidak ada, maka ikan ini jadi 500.000. Kamu gila ya? Sayang, kamu kenapa sampai segitunya? Cuma 500.000 saja kok. Kamu beneran pengen bikin aku gak bisa hidup? Sayang, otakmu kenapa sih? Pak San sudah mau ambil alih. Kamu malah naikin harga lagi. Kamu, keluar sana. Chunye,
Aku juga diundang kok. Kalau kalian bilang undangannya palsu, ya sudahlah. Sekarang bahkan nggak punya hak buat beli sayur. Hari ini aku benar-benar paham. Kamu memang sengaja buat keributan, kan? Orang, usir dia keluar dari sini. Tunggu, ikan ini belum terjual habis. Kalian benar-benar kira aku nggak bisa keluarin 500.000 ini? Semua yang di sini kan dari satu desa. Siapa sih yang nggak tahu uang hasil kerja keras kamu itu? Aku bilang ya, sekalipun istrimu jual pabriknya, masih nggak sebanding sama ini. Pak Jin, aku juga nggak bisa bantu. 500.000 buat beli satu ikan. Buat aku yang pebisnis, itu terlalu nggak sepadan. Kepala desa Sansan. Dia kan baru balik desa, jadi nggak ngerti aturan. Kok sekarang malah ketakutan? Pas nawar tadi kan pede banget. 500.000 sudah deal, nggak bisa mundur. Nggak boleh berubah pikiran. Kasihan keluarga Su. Susah payah ada Surong yang mandiri. Lihat pabriknya mulai berkembang. Malah mau dihancurin sama menantu nggak guna ini. Sungguh malang sekali. 500.000. Aku mau cari dana 500.000 dari mana? Istri nggak usah diandalkan. Aku juga ada. Aku selalu jadi pendukung terkuat kamu. Cuma 500.000 ini. Nanti aku kasih kamu kelola ratusan miliar. Kamu. Hari ini ikan yang dibeli dengan harga 500.000. Ada yang nawar lebih tinggi. Kalau nggak ada, ikan ini jadi milik hari ini. Kepala desa, ikan ini. Kami sudah taruh ikan ini di depan kalian. Jangan bilang nggak mau beli. Kamu juga tahu pabrik di kotaku baru mulai. Ikan seharga 500.000 ini. Aku kepala desa. Aku lihat Xiaoshu memang membuat kita sulit. Makanya aku juga nggak mau maksa kalian. Kalau begitu, aku sebagai sesama warga desa juga nggak mau buat kalian susah. Kalau ikan ini belum laku, ya bawa ke panggung lagi untuk dilelang. Biar dia dapat pelajaran. Ini enak banget. Ini jauh lebih enak dibanding ikan laut impor yang aku makan. Ikan ini kamu makan. Aku makan, kamu coba juga. Masih enak banget. Suro, kalian makan ikan ini. Aku jadi gimana mau jualnya? Siapa yang mau makan sisa makanan kalian? Siapa bilang mau balikin? Nggak balikin? Nggak balikin. Kalau begitu, tunjukkan uangnya. 500.000. Bukankah cuma 500.000? Itu uang receh. Hai. Aduh, mungkin tadi buru-buru jadi lupa bawa uang. Uangnya ada di bagian keuangan. Tunggu sebentar ya. Hei. Aku pikir kamu bakal ngeluarin kartu hitam dari saku. Kamu pikir lagi syuting drama pendek ya? Hahaha. Jangan coba-coba pinjam uang ke aku dengan alasan ini ya. 50 juta bukan jumlah yang kecil. Loh, Suro itu orang satu desa. Aku sudah berbaik hati banget sama kalian. Tapi kalian masih saja ribut nggak jelas. Kalau nggak bayar, aku benar-benar nggak mau tahu lagi. Kepala desa, aku mau pinjam uang. Aku pasti akan bayar lunas nanti. Aduh, sayang. Nggak perlu pinjam, kok. Cuma 50 juta saja, kan? Aku akan suruh antar sekarang juga. Halo? Segera kirim 50 juta ke desa Shangshui. Harus cepat. Yosen, kamu kan kepala ban pelayaran. Aku butuh kamu segera bawa orang dan ambil 50 juta ke desa Shuangshui. Aku cuma kasih waktu kamu 10 menit. Ini permintaan Tuan Qi. Kalau terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Tuan Qi, iya. Oke, aku paham. Bagus. Cepat ke desa Shuangzi. Iya, wah senangnya. Ternyata ada kesempatan buat bantu. Tuan Qin, nenek moyang Anda pasti lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ayah, kamu lihat itu. Di depan seluruh warga desa, tinggal telepon langsung dapat 50 juta. Keren banget, ya, kamu lihat, ayah. Kali ini kita benar-benar dapat keberuntungan. Hei, kamu mau aku jadi bahan tertawaan seluruh desa? Ayah, maksudmu apa? Ini kan juga bikin kamu tambah bergengsi. Aku jadi tambah bergengsi apa? Kalau aku tambah bergengsi, sekarang seluruh desa. Siapa yang nggak tahu kamu cuma pengantar makanan? Jadi pengantar makanan itu nggak masalah. Tapi kamu menantu keluarga Lausu. Kami nggak akan ngomong apa-apa. Tapi kamu tiap hari cuma omong kosong terus. Gosip sana-sini. Kamu mau seluruh desa lihat. Keluarga besar kita nggak bisa angkat kepala seumur hidup. Keluarga Su nggak mengakui kamu. Kamu bukan menantu keluarga Su. King Tian, kamu sengaja buat ayah marah sampai mati baru puas, ya? Istri. Jangan sentuh aku. Baiklah,
Kamu mau makan ikan? Kamu juga harus lihat aku bisa keluarkan uang sebanyak itu atau enggak. Ikan kamu makan saja, enggak apa-apa. Aku pinjam uang buat bayarin kamu. Tapi kamu sekarang cuma satu telepon. Kamu mau keluarkan 50 juta. Malah sengaja bikin ayah marah seperti ini. Baru kamu puas, kan? Aku lupa bawa uang. Memang itu kelalaianku. Tapi dari awal sampai akhir aku cuma ngomong yang sebenarnya. Sudahlah, sudahlah. Jangan ngomong banyak hal yang gak jelas. Ini juga gak ada hubungannya sama kepentingan seluruh desa kita. Gak boleh ikut campur segitu jauh. Kalau keluarga kalian gak bisa keluarin. Itu malah bikin kalian ribut sendiri. Kepala desa, kamu juga tahu. Pabrik di kota saya baru mulai berdiri. Nggak bisa dijual begitu aja. Kenapa nggak bisa dijual? Utang ya harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Betul? Siapa suruh kamu buta? Lihat apa? Binatang? Pasar di kota. Hari ini kamu tahu nggak? Pabrik itu adalah seluruh perjuangan saya. Pak. Bukan istri saya. Uangnya sedang dalam perjalanan. Atas perintah Pak Fengki, 500.000 tolong dikirim. Uang saya sudah sampai. Hei lo, ini kan ban terbesar di kota Hai. Direktur Ban Guang Yao, Pak Yao, Direktur Ban, angin apa yang membawa Anda ke sini? Anda siapa? Saya Liu kecil. Suatu kali kamu sedang makan. Kita kebetulan bertemu. Saya bahkan sempat hitung-hitung sama Anda. Ah iya? Kayaknya memang begitu. Hahaha, ya ampun. Direktur Yao ini orang besar di kota Hai loh. Kalau pengusaha di kota Hai mau pinjam modal, dana dan sebagainya pasti harus minta sama Pak Yao. Orang tua Su dan Chen Dapeng benar-benar berhasil ya. Makanya dibilang Pak Su memang jeli. Itu si kecil Yao kan. Uangnya sudah dibawa. Boleh tahu Anda Pak 11. Kalau bukan sekretaris saya yang menyuruh Anda datang. Ah iya. Cuma ini pertama kali ketemu Pak 11. Saya agak terlalu bersemangat. Ayo cepat, kirim uangnya segera. Pak Xie. Ini ada 500.000, gak kurang sepeser pun. Kalau masih ada yang Anda butuhkan, saya akan segera kirim lagi. Soalnya hari ini gak bawa uang tunai. Lah selesai juga gak bawa kartu. Kalau nggak males cari-cari. Pak, kok dia bisa kenal sama Direktur Yao? Jangan-jangan Direktur Yao ditipu. Direktur Yao, uang 500.000 ini untuk siapa? Tentu saja untuk Pak Qin dan Direktur Yao. Kalau begitu Anda kena tipu. Uang Anda itu pasti buat yang investasi di desa Shuangshui kita. Keluarga Qin di Jingzhou. Pak Qin memang. Dia kakak ipar saya. Namanya Qin Tian. Dia kurir pengantar makanan atau apa? Ketua kelas, ini 50 juta ya. 1% pun gak kurang. Jangan cari-cari lagi di belakang ya. Iya. Berhenti, siapa berani gerak? Aku bilang, Yousen, maksudmu apa? Bocah, kamu berani banget? Ya, aku Yousen, uangku kamu berani tipu. Tipu apaan sih? Di dunia ini, siapa yang berani nipu Yousen? Aku rasa belum tentu. Yousen, apa sih yang gak bisa dia lakukan? Bocah ini sob jagoan kebangetan. Ya, kebetulan aku bisa pakai ini buat nyenengin Yousen. Hehehe, sekalian 2 untung. Bukan Yousen. Maksudmu apa? Maksud kamu balikin uang. Uang ini untuk Pak Qin, bukan buat kamu. Bukan buat kamu. Kamu ngaku-ngaku atas nama Pak Qin buat nipu aku 50 juta. Kamu cari mati? Ya, kamu gak waras, kan? Aku memang gila. Hai, Kian. Biasanya kamu cuma bercanda aja. Kamu tahu nggak siapa orang di depan kamu ini? Yousen, kepala Ban Yao, dia pegang dana besar perusahaan Haixi Jin Guazi. Banyak jaringan dana perusahaan besar dikendalikannya. Kamu benar-benar berani gila. Kamu, Xiao Yao. Kalau kamu nggak punya mata begitu, aku bakal mikir ulang. Apakah aku mau invest 50 miliar di Haixi atau enggak? Kamu cuma anak kecil. 50 miliar? Kamu bahkan gak bisa keluarin 50 juta buat ikan kecil itu. Apalagi 50 miliar. Kamu simpan 50 miliar itu jadi kacang bahagia di Ban Yao. Hahaha, bocah. Kamu tukang antar makanan dari desa. Berani-beraninya ngaku-ngaku boskin. Kamu benar-benar berani gila. Hati-hati aku kirim kamu masuk penjara. Kurungan 10 tahunan buat kamu. HMPH. Kenapa kamu juga nggak ngerti situasi?
Aku pelanggan VIP ban kalian. Diam, jangan ngomong lagi, oke? Sayang, 50 juta itu benar-benar berhenti hari ini ya. Padahal aku begitu percaya sama kamu. Aku masih percaya kamu punya kemampuan sebesar itu. Bisa undang kepala Bang Yo buat antarin kamu 50 juta. HMPH, sekarang kalau dipikir-pikir, kamu sudah nipu seluruh warga desa kita. Warga desa, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput, jual rumput. Berlutut. Yosan, aku sudah kasih kesempatan ke kamu. Kamu nggak becus, ya sudahlah. Caplok stempel itu buat jaminan tukar 50 juta. Cukup kan? Bocah. Kamu gila? Ya, kamu bawa barang jelek kayak gitu minta tukar 50 juta sama aku. Kamu kira aku tempat sampah? Ya, hei, kamu lihat baik-baik batu giok ini. Harganya miliaran. Apa? Harganya miliaran. Batu giok kuno ribuan tahun ini adalah nomor lelang dari Christie's. Saya perkirakan harganya minimal 300 juta. Saya setuju. Nomor 3. Tukang antar makanan kok tiba-tiba mengeluarkan batu giok kuno senilai 300 juta. Ini benar-benar jadi bahan pembicaraan banget. Teman-teman semua, hari ini, di desa Shengshui ada kejadian yang sangat langka. Ayo ikuti kamera saya dan lihat keseruannya. Jangan lupa klik follow. Beri juga like kecilnya. Pak Yo, jangan sampai tertipu dia ya. Dia kan cuma tukang antar makanan. Dia pakai uang apa beli barang semahal itu? Memang sih. Tukang antar makanan. Tidak mungkin punya barang sesulit itu. Tapi ini belum tentu juga. Pak Zhao. Kalau Anda ragu buat putuskan, mending minta kepala desa kami untuk cek aja. Kepala desa kami cukup berpengalaman. Waktu muda saya keliling dunia. Sudah banyak pengalaman aneh dan unik. Saya juga cukup paham soal barang antik. Kalau saya boleh lihat batu giok itu, pasti bisa bedakan asli atau palsu. Hari ini, di desa Shishui terjadi kejadian yang sangat langka. Seorang tukang antar makanan, tiba-tiba mengeluarkan batu giok kuno senilai 300 juta. Batu giok kuno ribuan tahun. Ini benar-benar batu giok kuno yang legendaris. Ini pasti batu giok kuno ribuan tahun. Setelah puluhan tahun menunggu, hari ini beruntung bisa lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ada orang dari desa Shuangshui datang. Ada orang datang. Pak Xie, ada apa? Segera siapkan kendaraan. Segera hubungi dinas lalu lintas. Bersihkan jalan. Saya harus segera ke desa Shuangshui. Pak Xie, beberapa hari lalu Anda bilang saya tak akan keluar. Tidak akan keluar gunung? Ayo cepat pergi. Cepat. Batu giok ada di depan mata. Baik. Sueyu. Bagaimana batu giok ini sebenarnya? Batu giok ini kelihatannya asli. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ini nih. Kamu ngomongnya sama saja seperti tidak ngomong. Ini masih perlu dilihat ya. Pasti ini palsu. Kalian juga jangan berpikir. Dengan penghasilannya sebulan yang cuma segitu, bisa beli barang semahal ini. Ini bukan saya yang beli. Orangnya malah berani kasih saya. Benar-benar bisa membual ya. Pak Liu tadi baru kasih kamu sebuah plakat. Sekarang kasih kamu batu giok lagi. Dia itu bapakmu. Atau kakekmu ya? Saya lihat kamu ini. Pengen nipu Pak Ban dengan batu giok palsu. Lalu kamu bisa kabur. Biar kami warga desa ini ikut tertipu juga. Hai, King Tian. Kamu ternyata menyimpan niat seperti itu. King Tian itu benar-benar pantas mati. Kakak ipar akan memberitahumu. Menghancurkan barang jelek sepertimu. Tapi masih berani pura-pura jadi ahli besar. Apalagi bilang punya giok kuno ribuan tahun. Aku akan menghancurkan giok kuno ribuan tahunmu itu. Lalu mengurungmu di penjara seumur hidup. Kamu pikir baik-baik dulu. 300 juta itu tidak ada artinya buatku. Tapi buat kamu, beda cerita. Haha, baiklah. 300 juta ya. Hari ini aku hancurkan 300 juta itu untukmu. Lihat, kurir makanan ini bisa berbuat apa sama aku. Ya. Pak Sio, berani sekali Anda. Ini Pak Ki.
Qishuan benar-benar ahli penilai barang antik nomor 1 di Afrika. Pak Su, Anda kok datang? Bukankah 10 tahun lalu Anda sudah umumkan tidak mau menerima uang lagi? Ini maksud Anda apa? Aduh. Pak Qi, apa ini barang lama? Apa Anda tidak takut mati? Berani main-main dengan giok emas laut kami. Kamu cari mati ya? Ini kamu ngapain? Kamu tahu siapa ayahmu? Siapa? Bahkan Gubernur Qingzhou juga bawahan Pak Qin dari Liaoshan. Dia adalah tokoh besar di dunia anti Qingzhou. 10 tahun lalu sudah umumkan dia tidak akan turun gunung. Kamu lihat ini. Giok kuno. Benar-benar giok kuno 3000 tahun. Giok kuno dinasti Shang dan Youo. Aku, Qi ini, seumur hidup bisa lihat langsung. Sungguh keberuntungan. Semua gara-gara kamu si bodoh tak berguna ini. Memeluk giok kuno ini buat tidur. Tunggu saja, aku akan melapor ke gubernur. Siap-siap saja untuk dipenjara seumur hidup. Bukan Pak Tua. Barang ini kamu ambil begitu saja. Diam-diam tanpa suara. Bukankah itu tidak sopan? Aduh, nak, ini barang pusaka nasional loh. Cepat ambil. Cek apakah bisa diperbaiki. Ini kartu namaku. Bawa kartu ini dan temui gubernur. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Bukan begitu. Merampas barang di siang bolong begini. Apakah itu masuk akal? Semua gara-gara kamu, kenapa tidak bilang itu asli? Apa kamu gila? Aku bilang kamu percaya. Bukan kamu, aku kemana lagi coba? Pak Zhao, jangan terlalu emosional dulu. Pak Qi mungkin sudah rabun mata. Tidak bisa lihat tanda-tandanya. Tunggu sampai dia pulang dan cek lagi. Giok ini palsu. Kamu aman-aman saja sekarang. Justru dia. Kasih kamu harta karun. Hari ini harta karunku bisa kena hukuman berat. Meski kita tetangga satu desa. Aku juga nggak bisa biarin kamu lolos. Tangkap dia. Bawa ke kantor polisi desa. Bukan aku, apapun yang aku bawa kalian bilang palsu. Kalian kena sindrom penganiayaannya. Sekarang kamu sudah nggak dipercaya seluruh desa. Waduh, zaman sudah maju begini. Tapi kalian masih pakai kacamata berwarna menilai orang. Ya sudahlah. Aku langsung kirim suara ke Niu Dadan saja ya. Niu tua, ada apa? Cepat datang ke Cunye. Aku tunggu kamu di Cunye. Calon kakak iparku tersayang. Sudah beberapa menit ini. Kok dia belum datang juga ya? Macet di jam sibuk itu wajar. Cukup ya, King Tian. Bisa nggak kamu berhenti berulah terus? Setiap kamu ngomong gitu, aku capek banget. Kamu tahu nggak? Pak San, bisa tolong kami lagi nggak? Pabriknya saya rela nggak punya, tapi King Tian nggak boleh masuk. Aku mohon tolong bantu kami lagi. Bisa nggak? Adik perempuan Su, masalah ini sudah sampai ke tingkat ini. Aku juga nggak ada cara lain. Kecuali King Tian bisa buktikan asal-usul batu giok ini. Sayang, jangan khawatir aku nggak bisa masuk. Percayalah padaku. Aku gimana bisa percaya kamu? Dari awal sampai sekarang, kamu sudah bohong aku berapa kali? Bisa nggak kamu berhenti ngomong besar mulut? Kamu cuma pengantar makanan. Tapi apapun penghasilanmu, aku tetap mau terus menjalani hidup sama kamu. Kalau kamu masih keras kepala, kita cuma ada satu jalan, cerai. Halo Liu Dadan. Kamu benar-benar nekat. Sudah gelap. Aku kasih kamu 1 menit. Segera datang ke sini. Kepala desa? Menurutku mendingan kita bawa dia ke rumah sakit jiwa saja. Siapa berani ganggu Tian Geku? Pada dasarnya cuma orang pengecut. Awalnya cuma mau pamer. Malah jadi para efeknya. Hahaha. Sudahlah, kalian berdua jangan banyak omong. Tahun depan cepat bawa dia untuk menyerahkan diri. Usahakan dapat keringanan hukuman, biar dia cepat bebas dari tuduhan. Lepaskan aku nggak kena sindrom penganiayaan. Tian Ge. Siapa berani ganggu Tian Geku? Tian Gege. Pak Niu,
Kenapa Anda datang tanpa bilang dulu sama saya? Biar saya bisa atur semuanya untuk Anda. Saya datang benar-benar untuk kakak Tian saya. Baru tadi siapa yang sok berani suruh kakak Tian saya menyerahkan diri? Itu Pak Niu? Ya, boleh saya tahu siapa si kakak Tian yang Anda maksud? Apa? Hei, Mas Niu, sudah gelap. Baru kamu datang sekarang. Kalau kamu gak datang, aku sudah buat orang tangkap kamu. Hari ini kamu bisa nggak berhenti bikin onar. Aduh, sudah deh sudah. Dia ngomong langsung depan Pak Niu. Panggil dia Mas Niu. Maaf, kakak Tian, Mas Niu datang terlambat. Santai aja. Warga desa ini juga nggak ada niat jahat kok. Kamu tinggal sisakan 500.000 buat beli ikan, terus bisa cabut. Baik, kakak Tian, terima kasih uangnya. Hah? Sudahlah, gak apa-apa. Paham, kan? Kalau begitu saya nggak ganggu lagi. Apa-apaan ini? Kok saya malah bingung sama kepala desa? Kamu jangan bingung dulu. Kasih saya waktu buat analisa. Mungkin saja dia pernah ketemu Pak Niu sekali waktu. Terus dia harus ngampetin muka, ngerayu orang itu. Lalu orangnya nggak enak nolak. Datang buat dukung dia. Hebat. Makanya, soal otak tetap kakak saya yang paling jago. Kamu masih punya muka bilang begitu. Makan ikan pun harus orang lain yang bayar. Aku sampai malu mewakili kamu. Ya sudah, kamu mau bilang apa saja terserah kamu. Kalau saya nggak takut Anda kambuh penyakit jantung. Saya sudah buka kartu dari tadi. Kenapa kamu nggak cepat bawa dia pulang? Dengar dia ngomong, tekanan darah saya naik. Halo. Terima kasih, Pak Wang. Katanya di pabrik ketemu batu giok mentah. Baik, saya segera ke sana. Sayang. Kamu dari mana? Urusanmu saya mau kemana? Jalan sendiri pulang. Kenapa tiba-tiba bisa marah gitu? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Kenapa suaranya keras banget? Masih juga nggak angkat telepon. Jin Tian. Kamu cari Pak Su, kan? Hubungkan teleponnya, ya. Dia sudah bicara bisnis sama manajer pabrik kita seharian. Kalau lancar, sebentar lagi selesai. Tapi manajernya itu. Kok di ruang ini kayaknya ada orang-orang gak jelas, ya? Sampai pakai cara-cara belakang layar segala. Saya kasih tahu, ya, manajer area kita. Namanya Wang Chusheng. Dia di kawasan produksi kita itu sangat berkuasa. Semua pabrik di kawasan kita harus dengar perintahnya. Tapi cuma apa sih? Kamu ini bikin orang jadi kesal. Aku bilang sama kamu. Di kawasan produksi kita, baru-baru ini ada penggalian batu giok mentah yang baru. Setelah Wang Chunsheng dengar itu, Dia ngotot mau datang ambil bagian. Selain itu, dia juga suka sering-sering pengen makan tahu dari pabrik kue gula. tapi anak ini malah berperkara ke pengadilan. Mau urus supaya bisa membeli kawasan ini, biar dia makin sombong. Kamu datang buat apa? Kamu datang buat apa? Bawa makan malam buat kamu. Jangan sok suci deh. Sudahlah Pak Su, seharian ini pikiranmu kemana-mana. Orang-orang sudah bawa kotak makan penuh cinta buat kamu. Jangan sok keras kepala. Kalau begitu aku gak mau ganggu kalian berdua. Bye-bye. Kok hari ini kamu baik banget nganterin makan ke aku. Jangan-jangan kamu mau pakai makan satu kali ini. Biar aku maafin kamu. Gara-gara bikin keributan waktu pesta di desa tadi siang. Ya pastinya aku harus cari cara supaya kamu maafin aku dong. Orang bilang, saat persiapan hamil, jangan sampai stres. Aku cuma maafin kamu sekali ini aja. Ya sudah, aku tahu kok. Cepat makan ya. Hari ini memang gak dapat banyak uang. Tapi sudah menikah bertahun-tahun masih diperhatikan seperti ini. Aku harus bersyukur.
lepaskan. Dia siapa sih? Dia suamiku. Ada apa dengan kamu? Oh, kamu itu kurir makanan yang gak berguna ya? Suro, aku tahu kamu mikir apa. Dengan kondisi aku yang bagus begini, kenapa kamu mau sia-siakan diri sama orang gak berguna ini? Katamu kamu mau apa sih? Kamu siapa? Aku Wang Chusheng, General Manager kawasan industri Haixi. Ah, kamu itu manajer Wang yang terkenal itu ya? Iya, itu aku. Aku dengar kamu itu, tamak dan pelaibau, sampai-sampai rebut giok istri saya. Sombong, seluruh kawasan ini milikku. Mereka semua harus ngikutin aku, termasuk dia, Suro. Iya, aku itu. Aku dengar kamu itu, tamak dan pelaibau, sampai-sampai rebut giok istri saya. Sombong, seluruh kawasan ini milikku. Mereka semua harus ngikutin aku, termasuk dia, Suro. Kamu cuma kurir makanan bau kencur. Kamu masih berani tantang aku ya? Hei, cuma bilang kamu dua kata kamu sudah marah. Kalau begitu aku akan buat kamu tahu. Apa itu pendidikan yang sebenarnya? Kamu ngapain? Wang Chusheng, aku peringatkan kamu. Kalau aku lihat kamu masih sakiti istriku, aku akan pukul kamu tiap kali aku lihat. King Tian, jangan biarkan dia. Orang kayak gini gak boleh dimanjain. Nanti dia malah makin parah. Aku gak mungkin diam aja lihat dia sakiti kamu. Tapi, Kamu bisa pergi. hei, ada masalah besar. Tadi malam kamu ngapain sama Wang Chusheng sebenarnya? Gak ngapain kok. Cuma kasih dia pelajaran dikit. Kenapa? Kamu ini malah bikin masalah buat Suro. Wang Zusheng pagi-pagi langsung lapor ke manajer pabrik Liu Shilong. 1 jam kemudian, dia mau bawa orang ke pabrik buat adakan rapat teguran. Suro bakal kena masalah. Santai, aku ada kok. Aku yang akan urus ini. Sayang, hari ini bangun pagi banget ya. Pabrik ada masalah sedikit hari ini. Aku harus ke sana buat urus. Itu Wang Chusheng. Orang itu mau cari masalah sama kamu. Jangan mikir macam-macam. Gak ada apa-apa kok. Udah dalam keadaan genting. Masih mau santai-santai. Tunggu aja, aku bakal kasih kamu kejutan. Kenapa Qin Tian gak ikut sama kamu? Dia kesini buat apa sih? Qin Tian ini. Padahal aku sudah telepon bilang pabrik ada masalah. Tapi ternyata keluarganya gak peduli sama sekali. Dia kesini juga gak bisa bantu apa-apa. Kamu ngapain bilang begitu ke dia? Adik kecil, aku dengar kamu sudah melawan atasan. Berkali-kali menyinggung manajer Wang. Bahkan nyuruh orang buat melukai dia. Meski aku kakakmu. Tapi di kawasan pabrik ada aturan yang harus kita patuhi. Aku tetap harus memberikan hukuman buat kamu dan pabrikmu. Kamu gak keberatan kan soal ini? Manajemen pabrik suamiku gak ada masalah sama sekali. Kamu gak boleh asal hukum tanpa tahu semuanya. Gak bisa seenaknya menghukum kita. Adik kecil, aku sudah bilang berkali-kali. Di kawasan ini, kita punya hubungan atasan dan bawahan. Gak bisa cuma karena kamu manggil aku kakak ipar. Aku jadi longgar dalam hukumannya. Baik, Pak Liu. Kalau Anda ingin memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, aku harap Anda bisa selidiki dengan jelas sebab, proses, dan hasil kejadian ini. Aku tahu kamu dan kakakku selalu meremehkanku. Tapi aku berharap kamu bisa memperlakukan ini dengan adil. Berikan kami solusi yang adil. Beri kami jalan keluar yang fair. Furo, kamu terlalu berani. Ini sikapmu saat bicara dengan atasan. Kamu mau nyelutuk apa di sini? Aku cuma mau jelasin awal kejadian saja. Hasilnya aja, ada masalah. Pak Liu, dalam kasus seperti ini, saya sarankan untuk ditindak tegas. Pak Wang, tenangkan diri dulu, tenangkan dulu. Dek, kamu benar-benar bikin ulah besar kali ini. Pak Wang sampai bawa bukti kamu mukul orang. Parah banget, aku jadi susah posisi. Kakak ipar, kamu gak bisa cuma denger satu sisi dari Pak Wang. Ya iya juga sih. Oh ngerti, ngerti. Oke deh, oke. Semua, nih, nanti besar pemegang saham kita bakal datang inspeksi. Kita harus semangat sambut pemegang saham. Hahaha gak nyangka pemegang sahamnya beneran datang. Aku harus tunjukin performa yang bagus nih. Dek,
Bukan kakak ipar gak mau bantu kamu. Cuma nasibmu lagi kurang bagus aja. Lagi apes banget. Pak Kuo, kalau pemegang saham ini beneran hukum aku, gimana aku? Gak masalah kok. Kita gak buka tempat ini lagi saja. Asal kita punya semangat, gak akan sampai buntu begitu. Wah, selamat datang pemegang saham. Wah, selamat datang, selamat datang. Hahaha pemegang saham hahaha. Xing Tian. Pak Niu, kok bisa ketemu saya? Kamu capek, terus sop jago ngandelin Pak Niu ya? Kok kedengarannya kayak gitu sih? Kamu gak terima ya? Siapa sih yang gak? Kalau gak ada, mending diam aja, kelihatan banget. Bukannya Pak Wang ya ini. Ketemu lagi nih. Kamu si pengantar makanan gak pernah hilangnya. Aku dengar ada keramaian di sini. Kebetulan hari ini lagi santai. Jadi mampir lihat-lihat. Pak Wang. Kakak iparku itu kaki tangan Pak Niu di sekitarnya. Sok jagoan gitu. Hahaha Pak Liu. Ada perintah apa? Pak Liu, aku dengar tadi kalian rapat. Katanya mau tindak tegas satu orang. Gitu ya. Tadi memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi apa sih? Tapi si Qin Tian itu sama sekali gak benar. Dia sampai mukul Pak Wang di pabrik adikku. Walau Suro itu ada hubungan keluarga sama aku. Tapi kejadian ini sudah terjadi. Kamu bilang aku bisa cuek aja. Kan gitu, Pak Niu? Kemarin aku memang lagi bimbing kerja di pabrik Suro. Waktunya agak malam. Terus si Qin Tian. Dia langsung memukul saya tanpa tanya-tanya dulu. Oh, ternyata begitu ya. Tapi saya dengar katanya. Kamu berebut batu giok mentah dengan Nona Su? Ya. Batu giok itu ditemukan di antara tambang keluarga kita berdua. Seharusnya aku dapat separuhnya. Benarkah? Kalau begitu kalau nggak jelas, kita mulai aja di depan umum. Siapa yang dapat giok, ya miliknya. Kamu yang kayak beruang gini, masih berani tanding buka batu sama aku. Xing Tian itu bukan bercanda. Loh, itu buka batu beneran. Bukan kamu yang potong semangka di pinggir jalan. Tenang aja, besok ketemu. Hahaha, oke deh. Kalau kamu memang nggak tahu diri, besok aku tunjukin apa itu penyesalan. Sudah dengar belum? Menantu keluarga kaya Qin Tian mau tanding jadi host sama manajer Wang. Beneran, lihat aja mukanya yang polos itu, kayak umur 16 tahun. Xing Tian, itu batu mentah senilai 60 juta. Bisa jadi kekayaan seumur hidup kita. Kamu yakin mau lihat? Dia kan istri aku juga. Bisa sedikit berbesar hati nggak? Ini 60 juta, loh, bukan 6.000 aja. Kalau sampai benar-benar pecah, seumur hidup kita nggak bakal dapat apa-apa lagi. Tenang aja, cuma 60 juta doang. Itu cuma penghasilan aku sehari. Aku lagi ngomong sama kamu, nih. Hei, ada acara apa? Kapanpun siap mulai. Bocah ini cukup percaya diri. Kayaknya dia nggak tahu julukan Wang Yidao dari Haicheng. Deh. Aku catat muka sombongmu ini. Biar nanti jangan sampai ketawa nggak keluar. Datang, bocah cukup pede ya. Berani taruhan? Enggak. Mau main gimana? Gampang. Kita masing-masing pilih satu batu. Siapa yang dapat giok paling berharga, dia menang. Kalau yang dapat nggak berharga, ya sujud dan minta maaf ke lawan. Gimana? Jangan dengar omong kosong dia. Kita nggak main trik-trik kayak gitu. Tian, aku rasa bocah ini ada bakat. Kamu beberapa tahun belakangan gak main. Judi batu giok masih aman dan pasti lebih baik. Kalau nggak berani bilang aja. Nggak bisa dapat untung banyak. Cuma buruh miskin. Jangan sampai gioknya nggak keluar duit. Nanti malah nggak punya tempat tinggal. Uang aku cari sendiri dengan susah payah. Aku mau pakai buat apa ya terserah aku. Anak durhaka cuma bisa ngabisin harta orang tua kamu. Aku penasaran banget. Dari mana kamu dapat keberanian buat lawan aku? Kalau sampai kalah nanti jangan nangis. Ya, kamu nakal. Jangan banyak alasan.
Bilang saja kamu berani atau enggak. HMPH, itu cuma cara buat memancing aku. Ya sudah, ayo mulai saja. Kak Tian. Kakak ipar, cepat bujuk Kak Tian dong. Sudahlah, sampai di titik ini juga. Biarkan dia mulai saja. Kalau bukan kakak ipar, mungkin aku bisa menang. Sialan. Aku pilih. Batu nomor 5 ini. Hahaha, batu kamu ini. Aku rasa bahkan bayangan Giok pun gak akan muncul. Tunggu saja, kamu yang bakal nangis. Tapi hei, batu ini sudah memastikan kemenangan aku. Kamu tunggu saja batu kamu berubah jadi sampah. Hahaha, jangan buru-buru, masih ada kejutan nanti. Kak Tian, batu yang kamu pilih benar-benar nggak bisa diandalkan. Biar aku pilihkan satu buat kamu. Jangan khawatir, aku sudah cocok sama batu ini, pilih yang ini saja. Hahaha, hahaha, jujur saja ya. Aku kasih bocoran buat kamu. Batu ini sudah aku bawa ke ahli untuk diperiksa. Pasti akan jadi giok. Kamu tunggu saja batu kamu jadi pecahan. Hahaha, ya sudah kita taruhan saja. Kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Cuma ngomong tanpa bukti emang nggak guna. Mulai. Satu potongan dari batu taruhan ini bisa bikin kamu miskin atau kaya. Kalau benar-benar bisa keluar garis merah, kita bisa untung besar nih. Dia benar-benar dapat giok. Giok hijau yang bening banget. Ini milik Kak Tian. Gimana? Nak, ini giok es yang kualitasnya cuma kalah sama hijau kerajaan, luar biasa. Tuan pemilik toko ini benar-benar jahat. Giok es ini nilainya minimal belasan juta. Kita masih bisa menang taruhan ini nggak ya? Batu Kak Tian itu jelas barang rusak. Meski beruntung, kalau dapat giok pun gak akan sebanding sama giok es itu. Kayaknya Kak Tian memang bakal kalah. Ya, kecuali Kak Tian dapat giok kerajaan. Tapi setelah bertahun-tahun taruhan batu, aku belum pernah lihat ada yang dapat giok kerajaan. Batu dia pasti gak akan bisa jadi giok itu. King Tian, gimana? Kamu mungkin benar-benar bakal kalah kali ini. Sayang. Bertahun-tahun aku gak pernah kalah di depan kamu. Aku nggak bercanda. Pikirkan baik-baik gimana caranya. Tenang saja, jangan khawatir. Pasti nggak bakal kalah. Memang sih. Mati di depan mata masih saja sok tahu. Aku penasaran kamu mau ngapain yang lucu. Giok juga, nak. Lumayan beruntungnya. Tapi cuma dengan keberuntungan itu, kamu kira bisa dapat giok hijau kerajaan. HMPH. Ini mustahil. Tidak mungkin, aku pasti tidak akan kalah sama bocah ini. Bocah, aku akui kamu beruntung. Tapi, kamu pikir kamu bisa dapatkan batu giok yang lebih bagus dari giok jenis es? Bocah, kamu pikir kamu pantas? Sampah rendahan sepertimu. Seharusnya selamanya berlutut di tanah. Kak Tian, ini luar biasa sekali. Kak Tian dapatkan giok jenis naga. Ini lebih berharga dari hijau kerajaan, benar-benar barang langka. Giok jenis naga. Ini aku cuma pernah lihat di buku, gak nyangka nyata. Kak Liu, kamu bilang dong, batu aku sama batu dia mana yang lebih bagus? Meskipun batu giok jenis es dia juga lumayan. Tapi kalau dibandingin sama kamu, jauh banget bedanya, batu giokmu nilainya minimal 60 juta. Jadi berarti aku menang taruhan batu giok. Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Kamu gimana bisa dapat giok jenis naga? Hei, tadi kamu bilang kalah, gimana tuh? Kalau sudah taruhan harus terima kekalahan, kenapa? Gak mungkin, benar-benar gak mungkin. Aku gak mungkin kalah. Kamu berani minta aku berlutut depan banyak orang. Sampah. Kamu pantas. Kalau kamu ada waktu buat basi-basi, kenapa gak langsung aja berlutut? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani sentuh jariku sekali saja, keluarga Wang gak bakal tinggal diam sama kamu. Tapi aku malah gak mau. Naik mobil. Melaju 1000 mil.
Sudahlah, cepat pergi. Bos Liu, akhirnya kamu datang juga. Urusan bocah bodoh itu sama aku belum kelar. Sekarang mau pukul aku lagi. Kamu harus bela aku dong. Emma Xianxi, jangan takut. Kami di sini untuk bela kamu. Ayah ibu, kok kalian datang? Bosi, kami sudah tahu soal Sanyan. Kami minta maaf merepotkan Anda dengan masalah ini. Maksud Anda? Soal aku yang ngasih Qin Tian 500.000 demi muka aku waktu itu. Tenang, kami pasti akan kasih penjelasan yang jelas. Aku kasih ke Kak Tian. Bukan aku yang kasih Kak Tian 500.000. Aku rela banget. Jangan ngomong 500.000 aja. Bahkan 5 juta pun. 50 juta pun aku gak bakal berkedip mata. Bos Niu memang paling dermawan. Akhirnya ini Tian King. Xiaoro, kamu juga. Kemana-mana bawa bocah bodoh ini. Harus bikin muka keluarga Su jadi malu banget. Kamu baru puaskan. Ayah ibu, aku dan King Tian. Kami hidup dari hasil kerja keras sendiri. Kok bisa dibilang bikin malu keluarga Su? Kamu masih berani bilang. Kamu kan juga orang yang sudah keluar dari pabrik. Setiap hari bawa suamimu yang kerja antar makanan itu kemana-mana. Kamu nggak malu apa? Aku masih butuh muka ini, loh. Ayah, apapun pekerjaanmu, tinggi rendah atau rendah hati, aku dan King Tian adalah suami istri yang sah. Apa salahnya kita muncul bareng, adik kecil? Kok kamu ngomong ke orang tua kayak gitu sih? Kakak ipar nasihatin sekali ya. Manajer Wang sebenarnya cuma salah paham sama kamu. Tapi dia juga tulus kok sama kamu. Kamu cerai terus ikut manajer Wang. Hidup kamu nanti pasti sukses besar. Nanti gak perlu lagi lihat muka orang lain. Aku dan King Tian bersama. Walau diremehkan atau diejek orang, tetap lebih baik daripada sama dia. Aku akui aku dulu memang suka main-main. Tapi aku sudah berubah kok. Aku nggak mau terus-terusan dipasangi puluhan topi hijau. Kalian nggak tahu karakter Wang Chusheng itu gimana. Hei, maksudnya apa dia? Suruh aku menyerahkan istri ke orang lain. Gak ada yang tanya pendapatku apa. Pendapatmu penting apa sih? Bu, saya menantu ibu. Suami susu. Pendapat saya nggak penting. Pendapat siapa yang penting? Kamu diam sana. Aku tadi lihat semuanya. Kamu di sini malah ngusilin manajer Wang. Iya, Pak Liu. Dia gak cuma maksa aku sujud di depan umum, tapi juga mau pukul aku pakai tinju. Kamu bilang masih ada hukum apa enggak? Pak Liu dia gak cuma maksa aku sujud di depan umum, tapi juga mau pukul aku pakai tinju. Kamu bilang masih ada hukum apa enggak? Baiklah kalian ini. Kalian berani hina keponakan saya Wang Xian di depan umum. Sampai disuruh sujud pula. Kalian benar-benar gak tahu aturan. Dia sendiri yang bilang mau taruhan batu. Yang kalah harus sujud. Kin Tian, kamu bangun dulu. Ayah badannya nggak sehat. Jangan bikin dia tambah sakit karena marah. Bukan berarti dia bilang kamu sujud kamu harus sujud. Lagi pula walaupun manajer Wang suruh kamu sujud. Kenapa dia nggak suruh kita sujud juga? Kenapa dia cuma suruh kamu sujud? Tante, keluarga Su kita ini memang pengertian banget. Makanya bisa melahirkan gadis sehebat Suruh. Bu, jangan sampai ibu tertipu dengan akal lembutnya itu. Aku sudah sering lihat trik beginian. Standar cowok sampah banget. Tutup mulutmu. Kamu masih berani nyalahin orang. Kamu tukang antar makanan bau kencur. Kamu ngerti apa sih? Ah, tante. Tante jangan marah. Tenang dulu. Jangan sampai aku jadi alasan kalian bertengkar. Lihat deh orang lain. Kamu lihat, manajer Wang itu sangat pengertian. Coba bilang, kamu ini gak ada apa-apanya dibanding Xiao Wang. Aku malah merasa kamu jauh lebih baik dari Kin Tian itu. HMPH, soal kamu pacaran sama Xiaoro. Aku sudah setuju. Tante, kamu tenang saja 100%. Asal Suro mau cerai dan menikah denganku. Aku siap kasih mas kawin 500.000. Baiklah. Kalau kamu mau, sujudlah padaku. Kasih hormat, masalah ini selesai. Aku akan sujud padamu. Ini bercanda terlalu jauh. Bukan manajer Wang. Aku orang yang besar hati. Aku tidak mau ribut sama kamu. Kenapa kamu gak tahu diri sih? Keluarga Wang itu apa sih? Kalau dibanding kamu, beda jauh banget. Ngerti nggak? Kamu itu, orang Wang cuma gerakan jari aja bisa ngatur kamu. Kamu mending cepat-cepat bercermin. Ada orang dari lahir memang sudah jadi badut. Suro sama kamu. Itu seperti bunga cantik ditancapkan di kotoran sapi. Aku sarankan kamu jangan mimpi jadi ikan yang bangkit dari lumpur. Betul? Mimpi kamu itu. Sudah saatnya bangun. Masih mau punya anakku. Tian Ge,
Nggak bisa. Mari kita perkenalkan diri. King Tian, kamu tenang saja. Aku sudah yakin sama kamu. Selain kamu, aku nggak akan menikah dengan siapapun seumur hidupku. Aku ini orang yang keras kepala. Aku juga nggak butuh belas kasihan kalian. Karena aku sendiri sudah dari keluarga bangsawan. Astaga! Tian keren banget. Ya, kamu memang pantas dapat itu, kakak ipar. Ayah, ibu, kalian sekarang sudah tahu betapa teguhnya tekad kami berdua. Kamu, ini bikin aku pengen mati saja. Lihat deh, Bapak Su sudah marah segini. Kamu gak mau cepat-cepat diam ya? Sialan. Masih sempat nyengir. Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Jangan gerak. Satu pun gak boleh kurang. Udah keterlaluan banget. Siapapun, cepat sini, aku mau tunggu mati. Cuma Tian Ge yang berani ngasih pelajaran sama kamu. Itu kehormatan buat kamu. Pak Niu, kamu yakin mau lawan aku demi anak kecil ini? Keluarga Niu kamu sama keluarga Wang aku memang sepadan. Tapi aku minta kamu pikir baik-baik. Kalau keluarga Wang aku kalah, akibatnya bukan kamu yang bisa tanggung. Kalau nanti kamu tua masih ngomong begitu. Aku masih bisa kasih apa ke dia. Tapi kamu ini, bocah, tiap hari cuma bisa bikin masalah. Hari ini aku yang akan ajari bapakmu pelajaran. Hei, wahai, Bos Niu, jangan sampai kamu tertipu sama anak kecil Qin Tian ini. Wang Chusheng lah yang sebenarnya orang yang pantas kamu andalkan. Bukan kakak ipar. Aku bilang, kamu memang agak bermasalah dalam menilai orang. Gimana ya bilangnya? Lihat lingkar hitam di matanya. Tatapan matanya penuh gairah. Itu jelas tanda kebanyakan kehidupan malam. Pak Manajer Wang, aku ingatkan sekali lagi. Kalau kamu terus begini tanpa kontrol, hati-hati nanti kamu gak bisa bangun. Kamu omong ngawur. Aku sebenarnya siapa? Ya, Pak Manajer Wang, aku sarankan kamu serius dengan masalah ini. Jangan cuma gara-gara gengsi gak mau ke rumah sakit. Kalau sampai terlambat penanganannya, bisa-bisa jadi masalah besar, sudah terlambat. Kamu sekarang sombongnya nggak ketulungan. Astaga! Kata-kata setega ini masih bisa kamu ucapkan. Wajah sekretaris kita sampai kamu buat malu semua. Betul, hari ini omonganmu sungguh kotor. Kamu gak tahu tempat dan situasi apa. Di depan banyak orang pula. Adik kecil, aku mau bilang sesuatu. Segera hubungi dia. Orang seperti dia itu cuma akan membuatmu ikut jelek. Kamu masih belum paham. Kalau kamu terus bareng dia, hidupmu bakal hancur. Aku kenapa gak punya sopan santun? Aku cuma peduli sama kesehatan Pak Manajer Wang. Berusaha menasihati dengan baik. Kamu masih berani membantah. Sungguh nggak tahu aturan banget. Suro. Kalau kamu tetap keras kepala, nggak mau cerai dari sampah itu. Hari ini aku sudah bilang ini. Mulai sekarang jangan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Kamu juga jangan ngaku aku sebagai bapakmu. Adik kecil, dengarkan nasihat orang tua saja. Orang tua mana mungkin mau sakiti kamu. Kalau kamu sudah cerai dan bersama Pak Manajer Wang, keluarga San kita pasti bakal makin sukses. Kalau bukan untuk dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan juga aku dan keluarga kita. Kakak ipar, jangan ngomong lagi. Kalian kan cuma pengin uangnya saja. Aku kasih tahu ya, uang mereka itu cuma segitu doang. Kalau dibandingin sama aku, nggak ada apa-apanya. Nak, jangan ngomong besar di sini, ya. Kamu kira kamu siapa? Tahu nggak kamu seberapa dirimu? Aku suami Suro. Aku bagian dari keluarga Su. Hari ini, aku akan tunjukkan apakah Qin Tian ini benar-benar sampah atau bukan. Kamu masih mau buktiin dirimu. Kamu kira kamu hebat. Jangan bikin malu di sini lagi. Sing Tian, jangan banyak omong di sini ya. Kalau kamu memang punya, kenapa nggak kamu keluarkan dari tadi? Kalau kalian nggak sabar seperti ini, ya sudah aku akan. Biar kalian lihat dengan jelas. Sebenarnya aku siapa? Yukian, jangan terbawa emosi. Aku pergi dulu. Teman-teman, aku cuma mau mengingatkan dengan baik. Tuan Qin, Kak Tian, kekuatan dia itu. Semua yang ada di sini, termasuk aku, nggak bisa ngikutin. Bos Liu, kamu kira aku nggak tahu? Dia cuma kurir antar makanan bau. Kamu di sini mau puji-puji dia buat apa sih? Ya sudah, biar aku tunjukin.
Xingtian, jangan terbawa emosi. Hei Sekretaris Chen. Segera kirimkan surat kepemilikan properti Yuntian Engineering senilai 100 juta. Dan juga kontrak kerja sama senilai 10 miliar. Cepat. Ngomong besar saja nggak ada persiapan. Kamu kira kita semua anak umur 3 tahun ya? Surat kepemilikan properti Yuntian Engineering. Kontrak 10 miliar. Kamu sendiri dengar, percaya nggak sih? Waduh, kamu benar-benar anggap kita ini bodoh ya? Kalau memang punya kekuatan, kamu bisa nggak naik sepeda motor rusak kamu buat antar makanan? Aduh, Xingtian, kapan kamu jadi aktor? Kok aku nggak tahu ya? Atau kamu lagi bermimpi? Jangan buang-buang waktu. Cepat selesaikan cerai sama Xiaoro. Xingtian, orang sepertimu. Sudah untuk masih hidup, jangan mimpi terlalu tinggi. Oke, kamu mau tanding sama aku? Jauh banget, tunggu saja. Nanti aku akan buat kamu. Aku, Xingtian, nggak bisa diremehkan. Siapkan diri kalian buat nonton drama besar. Hari ini kamu benar-benar bisa lakukan. Nanti aku akan buat kamu tahu. Iya teman-teman. Aku tetap mau ngingetin kalian. Kekuatan Tuan Qin. Itu sesuatu yang kalian gak bakal bisa bayangkan. Baiklah Xingtian. Aku kasih kamu waktu 3 menit. 3 menit habis. Kalau kamu gak bisa keluarkan barang yang kamu terima, ya cepetan serahkan istrimu dengan manis ke aku. 3 menit itu lebih dari cukup. Hahaha, ini benar-benar lelucon. Dalam 3 menit, siapa yang bisa tunjukin surat kepemilikan properti Yuntian Engineering dan kontrak kerja praktek? Betul, Xingtian. Sedikit cahaya matahari, kamu jadi terang sekali. Kamu kira kamu dewa apa? Dalam 3 menit kamu bisa keluarin banyak barang begitu. Hari ini kalau kamu tunjukin, nanti kamu harus sujud minta ampun kepada aku. Lalu serahkan dengan baik Suro ke aku. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Berdebat sama kalian para semut kecil ini benar-benar melelahkan. Aku kasih tahu kamu. Aku Xingtian gak akan ngomong-ngomong kosong. Apalagi demi kesenangan sesaat. Terus sok pintar. 3 menit lagi. Kita akan tahu hasilnya. Jangan-jangan dia benar-benar punya kekuatan tersembunyi. Dia kan cuma tukang antar makanan. Mana mungkin punya kekuatan tersembunyi? Menurutku dia cuma keras kepala aja kayak bebek mati. Xingtian, Jangan kira dengan ngomong kasar kamu bisa bikin kami percaya. kami gak akan percaya sama kamu. Hari ini aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak bisa tunjukin itu semua, mending kamu keluar dari keluarga Su sekarang juga. Baiklah, aku akan bertanggung jawab atas kata-kataku. 3 menit lagi. Aku akan menyesal karena kebodohanku. Nggak mungkin, anak ini benar-benar bikin ulah. Aku rasa begitu. Kalau benar ada barang itu. Kenapa nggak langsung dipamerin dari tadi? Sin. Sekarang sudah lewat 2 menit. Kalau kamu gak bisa tunjukin kontrak 10 miliar itu, dan sertifikat rumah itu, kamu mendingan nurut aja cerai sama Roro. Terus sujud minta maaf sama aku. Aku bisa memaafkan kamu. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu merasakan apa rasanya hidup lebih buruk dari mati. Aku rasa kamu cuma takut malu, jadi gak berani minta dikirimin. Sabar, waktunya belum habis. Mungkin masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan? Aku rasa dalam perjalanan menuju alam baka. Hahaha. Aku rasa kamu sengaja nunda waktu. Kalau kamu berani main-main sama aku, nanti kamu gak akan bisa masuk keluarga Su lagi. Seharusnya sudah dekat. Cukup, bangsat ini. Buang waktu deh ngobrol sama dia. Biar dia mati sendiri aja. Xingtian, kamu benar-benar ada cara. Roro percaya aku. Roro, kamu sampai sekarang masih percaya sama Chen. Dia itu penipu sejati. Sekretaris Chen datang. Pak Xing, Ini sertifikat rumah dan kontrak 10 miliar yang Anda minta. Pas banget, sekarang bukalah mata kalian dan lihat dengan jelas. Sertifikat rumah senilai 1 miliar. Dan kontrak 10 miliar. Sekarang. ini. Ini nggak mungkin. Kamu hari ini bagaimana bisa melakukan ini semua? Ini nggak nyata. Xingtian, kamu sebenarnya siapa sih? Kebetulan itu benar-benar kebetulan.